ngasih kuasa sama donatur itu kan. Oke, jadi waktu proses perdamaian pertama di Gedung Juang, nah ketika itu terjadi deadlock, ya kan, terjadi deadlock, tidak bisa didamaikan. Kemudian kami yang memang sudah berkoordinasi dengan para koordinator donatur, nah ini mempunyai gagasan bahwa kita harus menempuh jalur hukum melalui sidang perdata. Nah, pada saat itu kita membutuhkan yang namanya surat kuasa dari para donatur, karena saat itu baru beberapa orang aja nih koordinator yang memberikan kuasa kepada kita. Nah, akhirnya muncullah ide polling. Nah, di dalam polling itu ada 3 pilihan. Diberikan sisa dana ini kepada Agus, diberikan kepada korban lain yang membutuhkan, diberikan kepada dikembalikan kepada donatur, ya kan? Nah, selain daripada mengisi pilihan 3 ini, di sana para donatur harus mengupload yang namanya KTP, harus mengupload yang namanya bukti rekening, ya, bukti transfer ke rekening. Nah, kemudian dia harus menandatangani surat kuasa. Nah, dari sekian banyak orang para donatur itu terkumpullah ada yang setelah kita verifikasi 577 donatur yang memberikan kuasa secara online langsung. Nah, dari situlah kemudian kita mengajukan gugatan, kita mengajukan pelaporan ke Polda Metro Jaya. Nah, jadi begitu ceritanya. Tapi yang dikomplain pada Pixar itu nggak ada tanda tangan basah. Siapa bilang nggak ada tanda tangan basah? Ada, coba buktikan kalau nggak ada tanda tangan basahnya. Kan bukan yang buktikan itu. Apa Nah, ada? kita udah membuktikan kalau kita udah proses ke pengadilan, udah proses ke kepolisian kok diterima kok. Cuma, Itu masalahnya apa? jadi intinya nanti kalau proses hukum atau persidangan itu berjalan dan hakim juga akan menanyakan surat bukti bahwa kuasa itu. Secara administratif kami sebagai pihak penggugat sudah menyelesaikan proses administrasi itu. Ya, jadi walaupun donatur itu ada 8.000 orang, ya, ini cukup kalau memang ada satu orang yang mewakilkan, itu udah cukup. Nah, sekarang pertanyaan saya bertanya, apakah ada lagi kuasa donatur yang lain yang mewakilkan donatur 8.000 ini? Ada enggak? Dari awal kan kita udah bilang siapa yang punya. Waktu itu ada yang pernah ngaku punya 3 donatur. Setelah kita minta mana bukti transfernya, karena kita punya database berupa bukti transfer mutasi. Kita kan cocokkan pada saat open donasi itu, tanggal transfernya ke rekening mana, berapa nominalnya, itu kan keluar. Nah, itu dari sekian banyak yang mengisi polling, itu yang terverifikasi kami itu cuma 577. Bisa aja kalau kami mau bilang ini 8.000 nya dia mengisi nih. Tapi itu kan kami lakukan, karena memang ada verifikasi data yang kami lakukan gitu loh. Nyatanya cuma ada 577, ya udah itu yang kita bawa ke pengadilan, yang kita bawa ke Polda untuk membuktikan bahwa kita ini memang mewakili. Lah mau ngapain kalau kita nggak mewakili? Apa kepentingan saya secara pribadi? Oke, terakhir kan banyak berpandangan bahwa pendapat para pengamat hukum ini kan belum ada putusan hakim bahwa itu hak duit itu kemana, dan disayangkan lagi kenapa langsung diterjunkan untuk ke sosial yang kita anggap ini masih kata pengobatan mata, Gus. Oke. Memang idealnya ya ketika terjadi kekosongan hukum tadi, ya kan, kita proses secara hukum. Agar apa? Agar muncul kepastian hukum. Ya kan, setelah ada kepastian hukum baru kita jalankan ke kepastian hukum itu. Itu idealnya. Ya kan? Lah buat kami, lah uangnya udah dipegang sama pihak yayasan. Ya kan? Dari pihak yayasan mau mengalihkan. Masa kita menolak? Yang dilakukan oleh Giri itu menjalankan polling loh. Walaupun dalam persepsi dia
bukan menjalankan polling ya, tapi buat kami selaku donatur ini menjalankan polling, menjalankan apa yang menjadi kemauan klien kami, kan gitu. Masih saya harus tolak, ya jalankan lah, tidak masalah keidealan itu. Ya untuk apa lagi? Sekarang kalau kita sidang itu 9 bulan loh, ditunda per minggu, per 2 minggu. Mau berapa lama? Masalah ini akan selesai. Sebenarnya kegaduhan ini udah nyata-nyata nih. Semua udah muak melihat berita ini. Ya kan? Nah, buat saya lebih cepat is lebih baik. Kalau bahasanya Hermawan ya. Ikan cepat ikan gabus, ya kan gitu. Herwanto, nah, ikan cepat ikan gabus, ya kan lebih cepat, lebih bagus. Saya setuju itu betul itu. Oke, bicara betul itu karena kemanusiaan. Tapi secara hukum, abang sebagai orang hukum menabrak hukum nggak bang? Karena ini kan masih ada kata pengadilan. Buat saya, ya pribadi saya mengatakan bahwa ini tidak menabrak hukum. Karena memang kosong hukumnya, ya legal in book itu tuh belum ada tertulis. Orang hukum itu gitu, orang hukum itu bertindak berdasarkan apa yang tertulis. Nah ketika secara tertulis ini nggak ada, ya kan, maka dia bebas melakukan action kemana aja, gitu loh. Nah sekarang salah siapa? Secara tertulisnya ini nggak ada, gitu loh. Nah, buat saya daripada gaduh, ya lebih baik lah itu disalurkan. Artinya dari awal pengumpulan dana itu sudah nggak resmi ya bang ya? Iya, udah legal lah. Iya, jadi dari situ. Mau dibalik kemana kan ini dana ilegal. Coba dia aja yang bilang ini dana Agus. Sampai hari ini dia bilang dana Agus. Kan tunjukkan buktinya kalau itu dana Agus. Mana undang-undang mana yang bilang itu dana Agus? Nggak ada. Berarti itu yang menjadi alasan kuat ya. Nah, itu menjadi alasan kuat berarti ya, karena dari awal nah, memang kalau udah kita punya alasan kuat seperti itu. Jadi dia mau proses ya silakan aja. Gitu. Tapi emang tapi memang dari awal juga waktu podcast juga itu memang udah orang-orang tahu itu tuh dananya untuk Agus gitu. Ya akadnya memang untuk Agus kan, setelah itu kan ada prosesnya, ada Tapi proses yang ilegal itu kan nggak resmi kan, penyelesaian. nggak resmi kan ilegal. Jadi kondisi terakhirnya seperti ini, ya udah kita mengamini hal itu. Ya jadi kita tunggu nanti tanggal 22 Januari, ya kan, setelah mungkin 1-2 hari ke depan ini ada pertemuan dengan Geri, akan melakukan laporan pertanggungjawaban secara tertulis, dan dari situ baru kita akan mengambil keputusan di pengadilan negeri Tangerang. Oke.